أيوة شفتم على الشاشة هذا الكتاب. وصلنا إلى مبحث al-insya wal khabar. Yalla na'rif apa saja sih yang ada di insya dan apa saja yang tidak ada di khabar. Kemarin kita sudah belajar bahwa khobar itu ada yang ibtidai, ada yang tolabi, dan ada yang ingkari. Kita tahu dari mana? Dari mukhatab kita. Apakah dia yang ibtidai berarti langsung percaya dengan apa informasi yang kita sampaikan. Kalau tolabi dia agak ragu. Yang ketiga ingkari, tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu termasuk, itu adalah pembahasan aksamul khobar. Kemudian kita tahu kemarin agladul khobar, untuk apa saja kita menyampaikan informasi. Ya. Nah, sekarang al-insya wa anwa'uhu. Kemarin kita sudah tahu bahwa khobar itu aksamnya atau bagian-bagiannya itu adalah bagaimana keadaan mukhatabnya, tergantung bagaimana mukhatabnya. Adapun al-insya ya, itu dibagi menjadi dua dulu. Ada yang tolabi dan guru tolabi. Ya, kita lihat yang di bold bagian kanan tolabi, kemudian satu paragraf setelahnya ada wa guru tolabi. Kita lihat di sini. Tolabi itu kal amar wa nahi, karena di sini cuma ka berarti seperti, berarti belum menyebutkan semuanya. Kalau tolabi itu apa saja? Di sini seperti ya. Tolabi itu ada contohnya seperti amr dan nahyu. Contohnya amr ijtahid, contohnya nahyu la taksal. Nah, ketika ada ungkapan seperti ini, misalkan ana akul lakum, antum mukhatab li ya. Ana mutakalima ana akul kida ijtahidu wala tatakassalu. Ijhad wala taksal. Nah, dari situ, apakah kalian melihat ada unsur sodik wal kadib? Apakah di situ dari perkataan barusan ijhad wal taksal itu, apakah itu sodik atau kadib? Enggak ada ya kan? Makanya di sini insya bukan khobar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apakah dia ada tolab? Ada permintaan di situ. Ketika Anda bilang ijhad, di situ tolabul fi'il, berarti kalian harus bersungguh-sungguh. Nah, di sini ada kata tolabnya, ada unsur atau mengandung makna yang tolab. Nah, maka dari itu amr termasuk insya yang tolabi. Kemudian la taksal. Nah, di situ juga tolabu kaf anil fi'al atau larangan untuk meninggalkan suatu fi'al. Maka itu juga termasuk insya kemudian yang tolabi. Selain amr dan nahyu ada juga istifham. Ya. Contohnya hal. Oh, berarti di sini kal amri wan nahyu wal istifhami wa tamani wa nida. Bisa dibacanya ya. Dan ini udah semuanya disebut. Kal amri wan nahyi wal istifham wa tamanni wan nida. Nah, kalau istifham mislu hal fahim tadarsa. Sekarang nanya ke kalian. Fahim tu nadars, fahim tu mudars. Nah, apakah di situ ada sodik wal kadib? Enggak. Karena itu pertanyaan. Malah ana nanya ke kalian, apakah kalian paham pelajaran? Itu enggak ada unsur sodik wal kadib. Berarti bukan informasi, tapi insya. Kemudian di situ ada tolab. Karena ana tolabul faham, ana menanyakan ke kalian. Kalau amr itu meminta dilakukan, kalau nahyu itu minta untuk ditinggalkan, kalau istifham itu tolabul faham, ya, minta pemahaman, itu tolab juga, maka dia termasuk insya yang tolabi. Nah, kemudian wat tamanni mislu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, di sini ada berangan-angan. Nah, di sini juga tolab, ya. Ada yang dia minta dari tamanni. Ya laitani qaddamtu li hayati. Juga nida, ya. Nida di taman dan nida juga sama. Dia termasuk insya karena bukan mengandung sodik wal kadib, maka bukan mengandung informasi atau khabar, dia masuk di ranah insya. Kemudian di sini ada tolab juga, nida itu tolabul iqbal. Apa maksudnya? Ketika kita memanggil orang, hei kamu gitu, hei tolib gitu, hei Anis gitu. Nah itu kita minta untuk direspon, ya kan? Tolabul iqbal di sini. Maka nida itu juga termasuk insya dan tolabi. Ketika kita manggil, apakah kita memanggil itu ada sodik kadibnya? Enggak. Gitu. Maka dia termasuk insya, kemudian yang tolabi, dan termasuk dari nida. Ya ibadi fattakun. Fafil amr talabul fi'al, wa fil nahyi talabul tarki, yang minta untuk ditinggalkan. Wa fil istifham talabul ilm bisyai, kita minta cari tahu tentang sesuatu, ya. Istifham banyak ya, ada hal, ada aina, misalkan talabul ilm anil makan aina, talabul ilm anil hal kaifa, talabul ilm anil zaman mata, dan lain sebagainya. Mata ayana, semua yang tolab-tolab ini masuk insya talabi. Wa fitamani talabul mahbub, karena dia berangan-angan ingin sesuatu. Wa finida talabul iqbal, minta direspon.
Kalau ghairu talabi, nah berarti yang tidak ada tolap-tolapnya, tidak meminta sesuatu, tidak meminta untuk dilakukan, tidak meminta untuk ditinggalkan, tidak minta respon, tidak minta sesuatu yang dia inginkan, gitu yang ghairu talabi. Contohnya ta'ajub. Nah, ta'ajub ini kalau misalnya gini, ma'an fa'al ilma, betapa bermanfaatnya ilmu ini. Nah, apakah itu mengandung sodik kadib? Nah, itu bukan, ya kan? Ketika ta'ajub, betapa sejuknya pagi ini, gitu. Betapa bermanfaatnya ilmu ini. Nah, itu berarti tidak ada unsur sodik atau kadib. Itu bukan informasi, tapi kita sedang terkejut gitu ya. Nah, terkejut itu kan meluapkan sesuatu yang membuat takjub gitu. Jadi itu bisa aja respon akan sesuatu. Itu bukan sodik kadib. Ma'an fa'al ilma, betapa bermanfaatnya ilmu. Dan di sini tidak meminta sesuatu, kan hanya takjub saja. Hanya kagum akan sesuatu, tidak tolak, tidak ada permintaan untuk mengerjakan, tidak ada permintaan untuk meninggalkan suatu, tidak ada cari tahu, tidak minta untuk direspon. Selain ta'ajub juga ada madah. Ketika kita memuji, itu bukan sodik kadibnya, tapi hanya mengungkapkan pujian. Itu insya juga, dan ghairu talabi, karena tidak ada unsur tolab. Wala ni'ma darul muttaqin, jannatu adn. Madah di sini. Jadi sebaik-baik dar ya, atau tempat kembali atau rumah gitu, itu adalah darul muttaqin. Kemudian dam, bisa tilmidu al-kaslan. Seburuk-buruknya tilmid adalah yang kaslan. Tidak mengandung sodik kadib, tapi itu insya yang ghairu talabi. Begitupun juga kosam. Nah, kosam itu tidak sodik kadib ya. Wa rabbi innahu lahaq. Jadi kosam kan bisa wallahi tallahi billahi wa rabbi, wawnya di sini wawul kosam. Kemudian siagul ukut. Ya, siagul ukut itu sigoh atau format perkataan yang dilakukan ketika transaksi, contohnya bi'tuka kita bihada bilira fatakulu ishtaraitu. Nah, ini percakapan seperti ini atau sigotul ukut, siagul ukut itu merupakan insya ghairu talabi. Amma hadzal qism asani fala talaba fi bal huwa ta'bir an syu'uril mar'i aw ijabihi. Jadi itu hanya mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dikagumi, bisya'in aw madhi, atau mau menyanjung atau dzam. Nah, itu insya maksudnya, bukan termasuk khobar. Au takbir, jadi ketika kita menggunakan insya yang ghairu talabi, itu adalah takbir an syu'ur. Atau takbir an akdibai au syiro au qasam au nahwiha. Ya, itu tidak berkaitan dengan sodik wal kadib. Dan tidak ada unsur tolak di sini. Nah, contohnya di sini kita lihat seperti apa sih pertanyaan tentang khabar wal insya. Contohnya bayyin nau al insya wa sigatihi mimma yali. Ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna bagidaka yauman ma wa abgid bagidaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Nah, ini hadis ya. Oke, di sini ahbib, kita lihat di sini fi'il amar, berarti talabul fi'il. Pertama kita udah tahu kalau ini insya dulu ya, berarti bukan khabar. Ahbib habibaka haunan ma, kalau kita suka akan seseorang biasa aja, jangan berlebihan. Asa ayakuna bagidaka yauman ma, bisa jadi orang itu akan jadi orang musuh kita suatu saat nanti. Nah, bencilah musuh kita juga biasa aja, bisa jadi orang itu habibaka yauman ma. Ahbib di sini berarti insya tolabi. Kita bilang insya tolabi di bab apa? Amr. Gitu. Jadi seperti itu contoh dari penentuan mana yang insya, dan itu insya tolabi atau ghairu tolabi. Kalaupun tolabi dia masuk dari bab mana, ya. Kalau yang ghairu tolabi juga masuk dari bab mana. Selanjutnya kita akan bahas al-amr, ya. Persatu persatu. Tadi kita tahu bahwa insya yang tolabi ada termasuk kal-amr. Kemudian ada nahyu, ada istifham. Kita lihat amr maknanya apa, sigohnya seperti apa, khurujuh an ma'nahu, apa maksudnya khuruj an makna. Ya. Kita tahu nih, amr itu adalah perintah. Nah, logikanya perintah itu disampaikan dari orang yang derajatnya lebih rendah ke tinggi apa tinggi ke rendah? Dari a'la ila adna atau adna min a'la? Yang pasti amr itu dari a'la ila adna. Pasti atasan yang nyuruh bawahan. Pasti orang yang lebih tua yang nyuruh ke lebih muda. Pasti guru yang ke murid. Nah, itu namanya amr, perintah. Ijhad wala taksal, guru ke murid. Nah, atau orang tua ke kita, khud sohan, gitu misalkan. Nah, kemudian itu adalah makna asli dari amr. Ketika khuruj an maknahu, berarti keluar dari makna ini. Amr yang disampaikan dari bawahan ke atasan.
Contohnya ketika kita berdoa, Robbigfir. Nah itu ikfir itu udah amr ya kan. Robbigfir. Masa kita yang hamba derajatnya lebih rendah dari Tuhan, ya, malah kita ngasih amr. Nah itu seperti apa? Itu termasuk khuruj an maknahu. Maknanya di sini maknahu al asli ini asli ya. Jadi selain makna asli dia punya makna balagi yaitu yang khuruj an maknahu. Karena makna asli amr itu harus dari yang a'la ila adna. At-talab al-jazim lil fi'il. Jadi permintaan meminta ya talab di sini untuk mengerjakan dan itu wajib ya jazim lil fi'il untuk melakukan suatu yang disuruh itu tadi fi'il suatu fi'il.
Jadi ilmu ma'ani itu harus paham makna ya. Sebenarnya semua nahwu, balaghah, semua ilmu bahasa Arab itu kalau kalian paham maknanya mudah. Contohnya ketika ngelihat bait syair, kalian suruh nentuin ini surah bayaniyahnya apa tasbih apa majah apa kinayah. Kalau kita paham maknanya, udah jelas, oh ini si A disamain sama si B. Nah, itu musyabah, itu musyababi. Nah, di sini juga kita tahu dari mana sih kalau ini huruf dari mana asli. Amr tahu dari mana sih ya? Mungkin di sini ada yang belum commute dan agak mengganggu ya. Zaki. Oke, kita lanjut. Mungkin yang yasmah lakum lifathi mikrofon, kalau saya soal gitu. Ya, jadi kalau di soal aja. Jadi nggak terbuka terus gitu mikrofonnya. Hurujuhu an makna. Jadi yang pertama doa. Ya. Doa itu dia tolab ala wajhil khudu. Rabbi zidni ilma. Nah, jadi dia zid di situ adalah amr, ya kan? Zid itu amr. Nah, amr itu kan harusnya ala wajhil isti'la. Nah, tapi di sini ala wajhil khudu. Di sini Rabbi zidni ilma itu hamba yang menggunakan lafat amr, sigonya amr di sini zid, tapi maknanya bukan untuk wajhil isti'la, ya kan? Hamba yang minta ke derajatnya lebih tinggi ke Allah gitu, doa itu. Maka dia walaupun dia amr tapi dia bukan ala wajhil isti'la. Ya, tapi di sini ala wajhil khudu'. Kemudian iltimas. Nah, iltimas itu wawa talabu syas min mislihi. Berarti yang misalkan kita ke teman, itu kan sebaya. Harusnya kalau amr itu kan dari yang derajat lebih tinggi ke lebih rendah. Kalau teman sebaya itu juga harusnya nggak pakai amr harusnya. Nah, di sini kalau teman sebaya Said nih fidarsi. Nah, di sini ada iltimas, minta tolong. Atau irsyad ya. Wa asyidu idza tabayyatum. Ya, di sini asyidu itu bukan makna asli, yaitu makna aslinya di sini talabul jazim lil fi'l ala wajil isti'la. Ya, jadi sebenarnya asyidu itu nggak wajib banget asyidu idza tabayyatum, tapi itu irsyad. Ya, bukan ala sabilil jazm di sini. Nggak wajib banget dilakukan gitu. Amar itu kan talabul fi'l yang ya udah itu perintah yang dilakukan, jazim di sini. Tapi di sini untuk irsyad aja. Jadi ketika fi'il amr ini disebut wa asyidu idza tabayyatum itu maknanya adalah irsyad atau ngasih petunjuk gitu. Ini lebih baik dilakukan gitu. Atau tamani untuk berangan-angan. Ya lailatul. Nah, jadi nggak mungkin kita benar-benar talabul fi'il ke malam agar malamnya itu lebih panjang. Ya lailatul. Itu enggak, tapi itu adalah qaulul masrur bilailihi. Ada orang yang bahagia dengan waktu malam. Dia senang di waktu malamnya, ya. Nah, itu dia berangan-angan kalau malam itu lebih panjang daripada siangnya. Nah, itu tamannya aja, dia berangan-angan aja. Ya. Dan itu sesuatu yang mustahil atau itu so'batul husul atau susah untuk dicapai atau susah untuk terjadi. Tapi sebenarnya ada beberapa bagian di negara yang musim panas misalkan itu musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada waktu siang. Atau beberapa negara yang letak geografinya itu dia bikin malamnya lebih panjang gitu ya. Gara-gara letaknya. Tapi di sini adalah majas ya. Dia ingin malam terus hari-harinya karena malam itu bikin dia bahagia, contohnya gitu. Atau tahbir kaqaulika li tartar. Ada orang yang cerewet kecil bilang kul khairon wa illa faskut. Nah, misalkan ada teman kita suka nanya-nanya, ada teman kita suka cerita pokoknya kalam fadi gitu omong kosong. Terus kita bilang kul khairon wa illa faskut. Nah, di sini kulnya itu sebenarnya bukan amr ya, tapi itu adalah tahbir. Kemudian taswiyah ya. Kama qala Allah Ta'ala li ahlin nar fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sebenarnya fasbiru aw la tasbiru, fasbiru di sini bersabarlah kamu ya. Itu maksudnya bukan benar-benar ahlun nar itu suruh bersabar. Itu fi'il talabul fi'il yang jazim itu enggak. Tapi sebenarnya ya kamu sabar enggak sabar sama aja ahlun nar gitu. Kemudian takjiz yaitu untuk menunjukkan ajiz. Ajiz itu apa ya? Ajiz itu dhaif artinya kayak orang yang udah lemah gitu. Orang menunjukkan kelemahan itu takjiz. Makanya mukjizat itu artinya menunjukkan kelemahan. Makanya dia yang lebih besar karena dia bisa menunjukkan kelemahan selain itu. Contohnya ketika mujizat Al-Qur'an itu berarti menunjukkan kelemahan para syu'ara ketika itu. Syair mereka sebaik apapun, sehebat apapun tetap kalah, tetap ajuz ya dibandingkan dengan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an mukjizat gitu. Fa'tu bisuratim min misli. Nah, di sini fa'tu
itu bukan tolabul fi'il yang jazim, karena mereka nggak bisa bikin surat yang kayak Al-Quran. Maka fa itu di sini adalah menunjukkan mereka lemah, artinya fi'il amr itu. Ya. Tahdid. Nah, i'malu ma syi'tum. Nah, di sini qala Allah Ta'ala lil kufar. Ya, orang kafir dikhitab sama Allah dalam Al-Qur'an surat ayat 40, i'malu ma syi'tum. I'malu di sini bukan benar-benar talabul fi'il yang jazim. I'malu ma syi'tum benar-benar Allah merintahkan ke orang kafir, udah mereka berbuat apa aja terserah tuh enggak, tapi sebenarnya itu tahdid, ancaman. Ya, itu mengancam itu sebenarnya artinya itu. Jadi contohnya nih, kalau orang Indonesia biasanya ada meme-meme gitu kan. Kalau misalkan ada perempuan marah, kemudian ditanya mau apa, terserah. Nah, terserah itu kayak malu masyitum, itu terserah itu bukan maknanya benar-benar talabul fi'il jazim, tapi sebenarnya maknanya tahdid. Atau ibahah, kama qala Allah Ta'ala, kulu washrabu. Nah, kulu washrabu, ya, itu kan misalkan yang kulu washrabu, yang ini surat Tur nggak tahu terusannya ya. Kalau kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaitul abyad minal khaitil aswad. Nah, itu berarti kita boleh makan, tapi bukan harus banget dilakukan makan gitu, enggak, bukan talabul fi'il yang jazim, tapi itu ibahah, boleh dimakan, boleh makan ketika waktu itu sampai sebelum imsak kan gitu. Kemudian taubih ya, isyrab ad-dukhan, asyir al-andar. Taubih itu dia seperti menghina, apa menjelekkan ya, bahasa Indonesia yang tepat. Coba kita lihat. Menjelekkan, menghina.